Oke, perkenalkan nama saya Ivan Febrianto dari Universitas Majung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 11188010038. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Tasya Beauty Shop dan saya akan mengaitkannya dengan unsur demografi dan psikografi dengan digital marketing. Nah, tugas ini saya lakukan untuk pemenuhan UAS Praktikum IT for Marketing. Nah, sebelumnya saya akan membahas apa itu faktor demografi dan psikografi terlebih dahulu. Nah, faktor demografi itu apa? Itu adalah suatu cara untuk mengategorikan orang ke dalam kelompok yang berbeda berdasarkan usia, jenis kelamin, dan bahasa maupun tingkat pendapatan. Nah, kenapa sih faktor demografi ini penting? Nah, faktor demografi ini sangat penting karena agar kita mengetahui bagaimana pasar yang ingin kita masuki nantinya. Apakah mau masuk ke segmen pasar orang dewasa saja atau anak-anak usia berapa, perempuan atau laki-laki, seperti itu. Hal ini tuh memudahkan para penggunanya untuk memasarkan produk sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Misalnya, dia ingin mendapatkan segmen pasar pada orang dewasa saja, dia akan menyeting pada umur sekian. Nah, seperti itu. Sehingga untuk menjajakan sebuah produknya tidak akan sampai ke tangan para anak-anak seperti itu, viewernya. Nah, selanjutnya kita akan ke psikografi. Nah, psikografi itu apa sih? Data yang diambil dari orang-orang yang berhubungan langsung dengan psikologinya. Dari orang yang dituju sendiri adalah seperti hobinya, apa yang disukai, varian pembelian, seperti itu. Nah, psikografis ini dapat membantu penggunanya menempatkan konsumen yang sesuai dengan barang yang dia jajakan. Dan itu juga bermanfaat juga untuk para penggunanya, seperti dia suka barang-barang teknologi yang modern seperti itu, dia akan diarahkan ke tempat-tempat yang berjualan seperti iklan-iklan teknologi seperti itu. Bukannya dia akan dimasukkan ke iklan-iklan kuliner seperti itu. Nah, untuk Tasya Beauty Shop sendiri pada awalnya kita sudah memasang iklan sebanyak 2 kali. Memasang iklannya kita ada di Facebook Ads. Nah, untuk masing-masing iklannya kita memasang 50.000 untuk yang pertama dan 100.000 untuk yang kedua. Nah, apa sih yang dijajakan oleh Tasya Beauty Shop? Itu adalah beberapa alat kecantikan seperti skincare dan softline. Nah, softline-nya sendiri tuh ada kisaran harganya adalah 100.000. Untuk iklan Tasya Beauty Shop sendiri memasang iklan itu bertujuan untuk di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kota Malang. Nah, di sini kita mendapatkan 53,2% adalah viewernya adalah laki-laki dan 46,8% viewernya adalah perempuan. Sehingga di sini saya dapat menyimpulkan bahwa mitos yang terdahulu bahwa dikatakan lelaki tidak pernah atau jarang memperhatikan penampilan seperti itu. Biasanya perempuan yang sangat sangat memperhatikan penampilan. Di sini dapat saya bantah bahwa laki-laki juga memiliki ketertarikan terhadap memperbaiki penampilan seperti itu ya. Karena kita tahu sendiri viewer yang kita dapat di Tasya Beauty Shop ini sendiri adalah dominan dengan laki-lakinya itu sendiri. Nah, untuk iklan pertamanya dengan modal 50.000 kita dapat menjangkau sebesar 4.785 orang, dan untuk yang bermodal 100.000 kita dapat mencapai cangkupan sebesar 11.344 orang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa cangkupannya itu lebih dari 200%, walaupun modal yang kita keluarkan itu 2 kali lipat, yaitu 50.000 dan 100.000. Nah, tetapi kalau kita kalikan 2, 4.785 tidak sampai 11.344. Ini menandakan bahwa ada peningkatan cangkupan jangkauan orang seperti itu. Nah, interaksi yang dihasilkan juga cukup besar, 17 kali lipat dari iklan yang kita pasang sebelumnya. Nah, untuk ini saya mendapatkan sebuah pertanyaan. Apabila kita sebagai owner Tasya Beauty Shop mendapatkan modal 10 juta rupiah, apa yang akan saya lakukan?
Yang pertama-tama saya akan melakukan Facebook Ads itu lebih intens lagi, karena kita tahu Facebook ini memegang Instagram juga seperti itu. Jadi cangkupan marketplace-nya itu sangat luas. Nah, setelah saya membaca-baca di internet dan mencari beberapa penelitian, saya menemukan riset bahwa ada jam-jam tertentu itu yang baik untuk dilakukan seperti pemostingan feed, story, nah seperti itu. Untuk Instagram sendiri saya mendapatkan bahwa pukul 11 pagi hingga jam 1 siang itu adalah waktu yang baik, dan jam 7 malam hingga jam 9 malam. Nah, hari-harinya itu juga ada waktunya sendiri seperti Senin, Rabu, dan Kamis. Dan puncaknya yang paling tinggi itu pemakaiannya itu adalah di hari Rabu menurut jam seperti yang tadi saya katakan itu. Lalu setelah saya memasang iklan Facebook dengan mengikuti jam itu, saya akan membuat sebuah brosur juga untuk kita menjangkau pasar yang lebih besar, seperti pasar yang kita bisa membagikannya pada orang-orang sekitar juga untuk memperluas cangkupan kita. Nah, untuk yang ketiga, saya juga akan membuat sebuah hubungan partnership kepada beberapa tempat kecantikan dan optik, karena kita tahu sendiri bahwa produk yang dijajakan oleh Tasya Beauty Shop itu adalah alat kecantikan dan adalah softline. Nah, softline sendiri akan dijajakan pada optik gitu, dan untuk alat kecantikannya kita akan bekerja sama dengan beberapa tempat kecantikan. Nah, untuk selanjutnya saya juga akan memesan beberapa endorsement oleh artis-artis terkenal seperti itu. Karena kalau kita tahu sendiri, kalau kita pasang endorsement itu biasanya banyak yang lihat seperti itu. Dan saya juga akan melakukan beberapa paid promote dan meminta mereka memosting menurut jadwal yang sudah saya tentukan, seperti jam yang sudah saya katakan tadi. Untuk sekarang sekian, terima kasih.